warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang madhab alternatif, yang dimana di sini kita akan menjelaskan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada elastic money supply dan endogenous money supply. Yang kedua ada money demand, dan yang terakhir ada instrumen madhab alternatif. Kita yang pertama akan bahas tentang madhab alternatif, yaitu elastic money supply dan endogenous money supply. Madhab ketiga dalam menjelaskan manajemen moneter Islam adalah madhab alternatif, yang menyatakan bahwa keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku, sehingga value dan jumlah uang bukanlah variabel utuh yang berdiri sendiri. Tidaklah seperti halnya madhab kedua yang mengatakan bahwa bank sentral full control terhadap money supply, melainkan jumlah uang beredar lebih ditentukan oleh actual spending demand dalam kebutuhannya untuk transaksi di pasar barang maupun jasa. Dalam teori endogenous supply atau endogenous uang, instrumen yang digunakan untuk mempertemukan kedua fungsi tersebut adalah variabel yang mampu merefleksikan kondisi real sebuah perekonomian. Semakin bagus prospek dari sektor real, maka variabel ini akan bergerak naik. Variabel tersebut adalah tingkat keuntungan rata-rata dari semua investasi mudharabah ataupun musyarakah. Variabel ini dipandang mampu untuk merefleksikan tingkat perkembangan perekonomian di sektor real. Keseimbangan antara pertumbuhan volume uang dengan pertumbuhan volume perekonomian di sektor real inilah yang akan menjadi sumber inspirasi dari teori endogenous uang. Berarti kesimpulannya, pergerakan penawaran uang merupakan derivasi dari kondisi real perekonomian itu sendiri, dan bukannya fungsi dari suku bunga yang keberadaannya ditentukan di luar sistem. Teori endogenous bertujuan untuk menjaga konsistensi keseimbangan antara pertumbuhan sektor real dengan sektor moneter sehingga nilai intrinsik daripada uang tetap terjaga. Secara mikroekonomi, penawaran uang adalah fungsi dari price stock yang berupa expected rate of profit dari akad musyarakah ataupun mudharabah. Semakin tinggi expected rate of profit yang berlaku, maka akan meningkatkan penawaran uang untuk diinvestasikan dalam sistem pembiayaan mudharabah ini. Karena pelaku dari transaksi ini adalah pasar expected rate of profit sendiri, yaitu kondisi dari potensi bisnis di sektor real. Maka bank sentral bukan satu-satunya pelaku ekonomi yang dapat mempengaruhi adanya penawaran uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi di sektor real ini. Perilaku ekonomilah yang akan menentukan pada level berapa jumlah uang beredar yang akan ditawarkan. Sebagai perbandingan, teori kuantitas uang tidaklah sama dengan konsep endogenous uang. Walaupun kedua teori ini sama-sama menggunakan velocity of money sebagai variabel penghubung antara jumlah uang beredar dengan transaksi di real sektor, teori kuantitas menjadikan target jumlah uang beredar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter dalam mengendalikan harga di pasar barang. Oleh penganut teori kuantitas ini, yaitu kaum monetaris, stok uang beredar dijadikan sebagai variabel yang bersifat kuesioner. Sedangkan dalam teori endogenous uang dalam Islam, bank sentral secara penuh tidak mampu untuk mengontrol besaran dari stok uang yang beredar. Akan tetapi, peranan bank sentral adalah memfasilitasi sirkulasi volume uang beredar agar jumlahnya sesuai dengan actual spending yang ada dan bukannya ekspektasi dari spending demand. Lanjut ya ke poin kedua, yaitu manajemen. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan 3 instrumen utama. Instrumen utama yaitu value judgment yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi resource sesuai dengan ajaran Islam. Terus yang instrumen kedua itu kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Instrumen ketiganya financial intermediation yang berdasarkan sistem profit dan loss sharing.
Dengan persyaratan yang ketiga tadi itu dapat meminimisasi money demand untuk pemanfaatan yang tidak berguna, non-produktif, dan spekulatif. Oke, di sini saya melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang instrumen mazhab alternatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu instrumen. Mungkin takutnya dari kalian masih ada yang belum tahu apa itu instrumen. Jadi, instrumen itu adalah alat bantu atau alat yang dipilih atau digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis atau lebih mudah. Oke, saya lanjutkan yang instrumen terlebih dahulu, yaitu sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah yaitu shuratik proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Jadi, keputusan kebijakan moneter yang dituang dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor real. Kebijakan di sektor moneter adalah derivasi dari sektor real dan harmonisasi dengan sektor real. Mungkin dari kalian masih ada yang bingung apa itu sektor real, apa itu sektor moneter. Di sini saya jelaskan sedikit. Sektor real adalah sektor ekonomi yang tumpuannya yaitu pada sektor manufaktur dan jasa. Nah, sedangkan di sektor moneter yaitu titik tumpunya yaitu ditumpukan pada sektor perbankan. Contohnya kalau di sektor real yaitu seperti warung makan, seperti dagang pakaian, atau seperti jasa-jasa laundry atau jasa cuci mobil seperti itu. Nah, secara umum manajemen moneter Islam yang diajukan oleh mazhab alternatif ini adalah besarnya jumlah penawaran uang mengikuti permintaan uang dari masyarakat. Hal ini juga agar tidak terjadi kesenjangan antara sektor real dan sektor moneter. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.